Bacaan basmalah, pembacaan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Fayaqulu, maka berkata al-abdul fakir, seorang hamba yang mengaku dirinya fakir. Al-muqtarifu bil qusuri, yang mengaku dengan dirinya itu pemalas. Wa taksiri, dan enteng. Ar-raji' wa yang mengharapkan pengampunan daripada Tuhannya, yang mana Tuhannya itu Al-Qadir, yaitu Zat yang Maha Kuasa. Siapa Abdul Fakir? Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, dari keturunan Sayyidina Husain. Hafallahu anhu al-aslafihi, amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan juga leluhur-leluhur beliau, amin. Jadi kitab ini dikarang oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau ini mengaku sebagai orang yang fakir. Fakir di sini orang yang butuh terhadap bimbingan, pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini al-muqtarifu bil usul, orang yang mengaku bahwa dirinya itu adalah orang yang malas. Ya. Kalau kusur dengan taksir ini ada bedanya, sama-sama lalai atau tidak mampu. Tapi kalau kusur ini ada kemampuan tapi enggan untuk melakukan. Dia punya kesempatan, dia ada biaya, dia bahkan disuruh misalnya untuk melakukan sebuah amalan ibadah, tapi dia tidak mengerjakan, itu namanya kusur. Kita ada kesempatan, ada kesehatan, ada kemampuan untuk mengerjakan sebuah ibadah, kemudian kita tidak mengerjakan, itu namanya kusur. Ya. Kusur kembali. Kalau kusur ini orang yang tidak mempunyai kemampuan, ya, lalai diakibatkan oleh ketidakberdayaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan sebuah ibadah. Itu misalkan tidak punya biaya atau dalam keadaan sakit, maka disebut kusur. Kalau taksir ini orang yang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk beribadah tapi dia tidak mengerjakan, enteng, malas, itu namanya taksir. Beliau ini mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh memohon ampun? Bahkan Nabi mengatakan, wallahi inni astaghfirullah ta'ala aksar min sab'ina marrah wa ma hadza ma'na. Demi Allah, kata Rasulullah, saya ini memohon ampun, membaca istighfar lebih daripada 70 kali. Dalam hadis sahih 100 kali. Nabi yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, seandainya pun melakukan dosa, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Semua dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, beliau ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau Rasulullah ini, beliau selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah minimal sehari semalam itu 70 kali. Ya, 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Orang yang suci masih memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa yarzuqullahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimkan, yakni selalu dan selalu membaca istighfar, ya, maka orang tersebut setiap kesusahannya akan dibahagiakan oleh Allah. Setiap kesulitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka sama sekali. Bahkan istighfar ini, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi Allah tidak akan menimpakan sebuah bencana kepada suatu kaum yang kaum itu masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya ada satu yang sangat utama, istighfar ini namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Yang apabila kata Rasulullah, man qalaha fin nahar, siapa kita membaca di siang hari, fama tafi'al yaum kana min ahli jannah.
mukhtar, sangat besar pahalanya. Ini rajanya istighfar. Kemudian ada lagi amalan istighfar dibaca setelah sholat rakaat fajar. Ya. Ada 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Ya, sebelum melakukan sholat berjamaah subuh itu sholat 2 rakaat sunnah fajar. Nah, setelah melakukan itu, rakaat pertama membaca alam nasyrah, rakaat kedua membaca alam talaq. Kemudian setelah sholat membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Maka ja'at dunya rahimah wa sawiyah. Maka kata Nabi, dunia akan mengejarmu dan dengan keadaan menghamba dan menghina. Jadi kita akan dikejar-kejar oleh dunia. Ya, hingga kita nanti akan dibingungkan mau diletakkan di mana harta kita ya. Kalau kita mengamalkan itu ya. Tidak sulit-sulit diberikan jalan keluar semua kesusahan, diberikan jalan keluar semua kesulitan, akan dibahagiakan oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian kalau setelah asar hampir menjelang maghrib itu membaca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, akan diberikan doa istijabah oleh Allah, kemudian akan mendapatkan pahala sebanyak orang Islam seluruh dunia. Dibaca 27 kali Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Ini dosis, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau lebih itu berarti tidak masuk. Obat sekalipun itu ada dosisnya. Bodrek untuk sakit kepala kalau diminum 1, tapi kalau diminum 10 ini berlebihan. Kurang juga tidak manjur. Jadi ada dosisnya ya, ada dosisnya. Yaitu kalau sebelum subuh membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian setelah asar menjelang maghrib astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Itu diantara fadilah daripada istighfar. Kemudian Asy-Syarif Abdullah, ini ada banyak istilah. Syarif ini adalah keturunan Rasulullah dari Sayyidah Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, putrinya Rasulullah. Beliau ini mempunyai putra 2, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan keturunannya ini dinamakan Syarif. Di daerah Yaman ada yang memanggil Syarif, ada yang memanggil Habib, ada yang memanggil Sayyid. Jadi Habib, Sayyid, Syarif itu sama, cuma beda-beda pemanggilan istilah. Ya misalkan ada tuan, ada juragan, kami gitu-gitulah. Ada bos, misalkan tiap daerah itu tidak sama. Jadi Syarif atau Habib atau Sayyid itu adalah julukan untuk keturunan Rasulullah SAW. Dan beliau ini dari jalur Sayyidina Husain. Kalau Syekh Abdul Qadir itu dari Sayyidina Hasan. Habib Abdullah Haddad ini pengarang Rotibul Haddad. Yang Rotib Haddad ini dibaca mendunia. Jadi hampir seluruh dunia ini amalan dari beliau ini dibaca setelah maghrib atau setelah isya. Beliau Habib Abdullah Haddad ini adalah buta dari usia 4 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Jadi beliau ini kena penyakit panas, ya, buta dari usia 4 tahun. Tapi beliau ini hafal semua kitab. Karangannya beliau ini banyak sekali. Jadi kebutaannya, kekurangannya tidak mengurangi dari semangat dan keilmuan beliau, hingga beliau menjadi orang yang sangat alim, rujukan semua para habaib sedunia itu kepada beliau Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wali kutubnya beliau ini ada yang mengatakan 40 tahun. Wali kutub ini adalah wali tertinggi, ya. Jadi kewalian itu ada wali abdal, mujabah, muqabah, ada wali kutub. Ini tertinggi sedunia, ini 1 orang. Wafat digantikan dengan wali kutub yang lain. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini mencapai wali kutubnya ini selama 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikatakan Sultanul Auliya itu hanya 4 tahun wali kutubnya. Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya itu hanya 3 hari mencapai kewalian wali kutub. Paling lama ya, wali kutub ini sedunia ini paling lama diperoleh oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengarang kitab Rotibul Haddad. Termasuk kitab ini kita mengkaji kitab beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan
Usia beliau ini kalau Masehi yaitu 86 tahun. Kalau Hijriah 88 tahun. Ya, karena tidak sama hitungan harinya dalam satu tahunnya itu tidak sama. Jadi usia beliau ini sampai 88 tahun. Lahir di Yaman, dimakamkan di Tarim di Saudi Arabia. Kata beliau, hadhihi risalatun bihaulillah wa quwwatihi jami'atun. Ini adalah sebuah risalah. Risalah ini catatan atau kitab kecil, ya, risalah. Bihaulillah, dengan daya Allah, wa quwwatihi, dan kekuatan Allah. Jadi beliau ini ngarang kitab bukan dari saya, tapi dari pertolongan Allah. Makanya tidak riak, tidak sombong orang yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia, kulikul insan dhaifan, kita serba lemah. Dari lahir kita lemah, butuh bantuan ibu, bantuan ayah, bantuan saudara, bantuan orang lain. Kita sekarang pun yang sedang gagah-gagahnya ini tetap membutuhkan daripada orang lain. Butuh memasak, yang dimasakkan, butuh baju. Kita kan tidak buat sendiri semuanya. Jadi semuanya kita itu serba butuh. Bahkan meninggalnya pun kita butuh orang. Tidak jalan sendiri kita ke kuburan, tidak gali sendiri kita ke kuburan. Semuanya manusia itu adalah lemah, membutuhkan pertolongan daripada orang lain, lebih-lebih daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, shifaa'un min kulli da'in min sab'ina wa tis'ina min sab'in wa min tis'in wa tis'ina da'at aisaruha al-hamu. Jadi la haula wala quwwata illa billah ini akan kalau dibaca dengan penuh keyakinan dan khusyuk akan menjadi 99 obat, ya. 99 obat dari 99 penyakit. Jadi kita mempunyai 99 penyakit akan terobati dengan hanya membaca satu kali la haula wala quwwata illa billah. Aisaruha al-hamu, paling ringannya yang akan disembuhkan oleh Allah adalah kesusahan. Susah itu penyakit juga, membuat orang drop imun dan imannya yang hilang nanti. Kalau susah, banyak hutang, banyak sakit, istri sakit, misalkan, alhamdulillah, itu susah. Jadi kesusahan akan dihilangkan apabila kita sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Tadi istighfar luar biasa. Sekarang la haula luar biasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan di lidah, ringan diucapkan, sangat dicintai oleh Allah, sangat besar pahalanya, sangat berat timbangannya. Membaca sholawat paling dicintai oleh Rasulullah dan paling besar dan pasti diterima oleh Allah. Membaca la ilaha illallah adalah paling utamanya zikir. Dan ini yang mana? Kok semuanya serba unggul, serba utama? Kan iya, Pak? Kalau kita sedang membicarakan sholawat, tidak ada lagi seakan-akan pahala atau yang lebih utama, lebih bagus daripada sholawat. Sedang membicarakan fadilah istighfar, seakan-akan tidak ada lagi yang lebih utama daripada istighfar. Sedang bicara sedekah, tidak ada yang lebih unggul dari sedekah. Sedang bicara sholat demikian, sedang bicara puasa demikian, seakan-akan tidak ada yang lebih mengungguli lagi. Nah ini. Terus ya apa caranya kita? Kita baca istighfar atau sholawat atau la haula atau la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah, kan bingung kita. Nah ternyata begini, semuanya itu ada perintahnya dan semuanya harus kita lakukan walaupun sedikit-sedikit. Daripada langsung 1000 istighfar, itu lebih baik dibagi 10. 100 istighfar, 100 la ilaha illallah, 100 sholawat, 100 subhanallah, 100 alhamdulillah, 100 la haula misalkan, itu mencapai 1000 itu lebih bagus daripada langsung 1000 istighfar. Kenapa demikian? Walaupun semuanya itu yang paling penting, contoh tubuh kita, yang paling penting itu yang mana? Otak mungkin. Tapi kalau kita hanya punya otak, buat apa? Tangan kita tidak gerak, hati kita, jantung kita, mata kita, telinga kita tidak gerak. Ya, jadi walaupun yang terpenting bukan berarti harus dominan di situ toh. Semuanya harus ada, otak ada, pikiran ada, jantung ada, ya, ginjal ada, paru-paru ada, tangan ada, jemari ada, mata ada, telinga ada, mulut ada, hidung ada. Jadi semuanya dibaca, dirawat semua, maka akan berjalan dengan lancar. Sama dengan mobil, paling penting apa mesin? Hanya punya mesin saja.
Bisakah dirubah? Tidak bisa. Ya, abannya penting, bensinnya penting, tempat duduknya penting, bahkan kipasnya di depan itu penting juga kalau hujan. Ya, dibutuhkan itu kalau hujan. Tempat duduk penting, walaupun tidak masuk dalam kategori terpenting dalam sebuah mobil itu. Tapi kalau tidak ada tempat duduknya, kursinya, ya apa kita akhirnya tidak bisa. Jadi semuanya harus dibaca walaupun sedikit-sedikit hingga semuanya itu menjadi kolaborasi yang sempurna, yang berimbang hingga akhirnya berjalan dengan enak. Ini risalah jamiah yang mengumpulkan. Artinya ini adalah intisari daripada ilmu-ilmu, baik ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu akidah, tauhid dan macam-macamnya terkumpul di sini. Walaupun kitabnya tipis, ini termasuk mukhtasar, tipis tapi sangat banyak pengertiannya. Kemudian wasiyatun nafi'atun. Wasiyatun bi fadlillahi wa rahmatihi nafi'atun. Sebuah wasiat dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah, nafi'atun, yang memberikan manfaat. Ini wasiat-wasiat yang ada di dalam kitab ini akan memberikan manfaat. Sungguh luhurnya beliau, sungguh merendahkannya beliau. Walaupun alimnya itu mendunia, betul ada kita. Dengan kebutaan beliau mencapai tingkatan yang paling tinggi, kealimannya luar biasa. Tapi beliau mulai dari awal, saya membuat kitab ini dengan daya, upaya dan kekuatan pertolongan dari Allah. Yang kedua, saya memberikan wasiat ini dengan anugerah dan rahmat dari Allah, bukan dari diri saya. Karena dikatakan al-muqirru bit-taqsir mahmudun abadan. Orang yang mengaku dirinya lemah, dirinya tidak berdaya, dirinya tidak mempunyai apa-apa, mahmudun abadan, orang tersebut akan terpuji selama-lamanya. Bahkan Nabi mengatakan, man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, sopan, santun, halus, lemah, lembut, ya, rafa'ahu Allah, maka orang tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, baik dari sisi sesama manusia ataupun menurut pandangan Allah dan para malaikatnya. Jadi orang itu sungkan kepada kita kalau kita sopan santun, lemah lembut, tidak sombong. Walaupun kita berada di atas, orang yang paling kaya, jabatan yang paling tinggi misalkan, tapi kita lemah lembut, sopan santun kepada bawahan kita akan sungkan kepada kita, bukan takut. Kalau takut itu melihat waktu, di belakang diomongi, ada kesempatan bisa saja dicelakakan, atau misalkan sudah turun jabatan, sudah bangkrut menjadi orang miskin, dulu dia sombong, misalkan ya. Tapi kalau kita lemah lembut, kita tawadhu, kita sopan santun, dan baik dengan ucapan dan perbuatan, maka orang itu akan sungkan kepada kita. Kalau sungkan itu, kita dimanapun akan ditolong, karena tadi dikatakan kita manusia adalah do'ifan, orang yang penuh dengan kelemahan. Kena penyakit pusing saja wis bingung, belum kanker, belum paru-paru, belum penyakit-penyakit yang berat. Karena duri yang kecil saja kita sudah nangis terkadang ya. Manusia yang sudah lemah. Jadi beliau itu sangat tawadhu. Tapi kata Nabi, "Waman takabbara wada'ahu Allah." Tapi orang yang takabur, yang sombong, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan Nabi mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada manusia, sesama manusia, bahkan kepada makhluk hidup yang tidak berakal sekalipun, kita harus tetap menjaga dan berakhlak. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamalani ala waqtiha, mendorong kepadaku untuk narang kitab ini. Apa? Al-intisal li amrillah. Yang pertama karena mengikuti atau menjalankan perintah Allah, wa amri rasulihi, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama karena saya menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kenapa saya ngarang kitab atau menulis kitab ini? Yang kedua, warrughbatu fil wa'di shadiqi. Karena ingin mendapatkan janji yang benar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, al-warid fid dalalati 'alal huda, yang menunjukkan, ya, yang datang dari dalil tadi atau hubah tadi di dalam menunjukkan kepada, memberikan petunjuk kepada orang lain, membantu orang lain agar mendapatkan petunjuk dari Allah.
wa da'wati ilal khairi, dan mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik, wa nashril ilmi, dan menyebarkan ilmu. Ingin mendapatkan fadilah-fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa saja perintah Allah untuk kita menyebarkan ilmu? Yang pertama, Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah, kata Allah, di antara kalian itu ada satu umat, yang mana satu umat itu yad'una ila al-khairi, mengajak kepada kebaikan. Menurut mufassir, ahli tafsir, yang khair di sini adalah Islam. Jadi mengajak kepada agama Islam. Ajakannya ya apa dalam Islam? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan sama sekali orang untuk memeluk agama Islam. Jadi kita menyampaikan dengan sopan, dengan santun, dengan lemah lembut, dan tidak ada paksaan sama sekali orang mempercayai, meyakini atau memeluk agama Islam. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan hendaklah umat tadi itu memerintahkan kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Orang-orang yang seperti itu, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, sukses selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi hendaklah kita menjadi orang atau golongan yang bisa mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, menjadi promotor, panitia misalkan, untuk mengerjakan sebuah kebaikan. Nanti ada dalil-dalilnya yang menjelaskan keutamaan itu. Karena apa? Kata Nabi itu, kalau kita tidak memerintahkan kebaikan dan tidak mencegah daripada kemungkaran, kita biarkan. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu bi'adzabin min indih summa la tad'unna fala yustajabu lakum. Maka kata Rasulullah, demi Allah yang azabku ada di dalam kekuasaannya, hendaklah kalian itu, kata Rasulullah, untuk menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran, kerusakan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak melakukan nahi dan munkar, la yushikanallahu bi'adzabin, maka Allah akan ayyab'asa 'alaikum bi'adzabin, akan menurunkan siksaan atau bencana atau musibah yang bertubi-tubi kepada kita. Bahkan la yad'uwana fala yustajabu lakum, kita berdoa istighosa siang dan malam tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani bencana itu akan terus melanda. Ada tsunami, ada gempa, gunung meletus dan semacamnya, termasuk corona ini di antaranya. Yang mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kita itu tidak mengajak kepada orang lain berbuat baik dan kita tidak mencegah daripada perbuatan munkar. Ya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau kita mempunyai kemampuan untuk mencegah, cegahlah itu. Makanya Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ta'amul iman. Kalau kalian melihat sebuah kemungkaran, penipuan, minum-minuman keras, perjudian, pelacuran misalkan, melihat kemungkaran di depan mata kita, maka hendaklah kita merubah dengan tangan kita. Kalau ada kemampuan kita. Kalau tidak mampu, fa bi lisanihi, dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Kalau tidak mampu, baru kita ingkar dengan hati. Kita tidak menyetujui dengan perbuatan mungkar itu. Tapi ingkar dengan hati itu adalah ta'aful iman, paling lemahnya iman daripada seorang mukmin. Ya, sesuai kapasitas yang kita miliki masing-masing. Kemudian yang kedua, wa qala Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, yakni dengan agama. Bukan ke jalanmu. Jadi kita mengajak orang lain bukan untuk mengikuti kita, supaya
kalau disuruh kita mau, supaya menghormati kita, supaya mengagungkan kita, supaya enak kepada kita, enggak. Tapi kita kewajiban mengajak itu untuk mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai media hanya perantara saja, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Caranya mengajak dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah ini ada beberapa versi yang mengatakan bil Quran, dengan Al-Quran. Atau hikmah ini ada yang mengatakan bil ilmi, fil waqtil munasabi wal makanil munasib, yaitu dengan ilmu, dengan keilmuan di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ini hikmah namanya. Jadi kalau bukan pada tempatnya, jangan kita berdakwah. Misalkan ada karnaval, ya, moro-moro di tengah lapangan kita assalamualaikum, pakai jubah, pakai gamis, sana. Bukan waktunya, bukan tempatnya. Atau kita lagi ngumpul sama keluarga, kalau mereka masih banyak masalah, jangan kita ada baik. Ya apa caranya? Berikan solusi. Jadi harus tahu situasi dan kondisi kita mengajak orang lain berbuat baik. Kemudian wal mau'izatil hasanati, dan dengan mau'izah hasanah. Mau'izah ini bil ibaratil hasanah, yaitu dengan ibarat-ibarat yang baik, ucapan-ucapan yang lemah lembut, yang bagus, yang mudah difahami, mudah dimengerti, dan tidak sampai ghilzah wa ta'nif, tidak membuat orang tersinggung, tidak dengan bahasa yang kasar, tidak dengan bahasa yang keras. Jadi sekiranya orang itu bisa simpati dan ikut kepada ajakan kita, bukan ikut kepada kita, ikut kepada ajakan kita untuk mereka bisa berbuat baik. Jadi bil ibaratil hasanah. Karena kalau dengan bahasa-bahasa yang tidak mampu oleh audien atau pendengar itu diterima, malah akan tambah bingung. Makanya Nabi mengatakan kalimun nasa bi qadri aqulihim. Berkatalah kalian kepada orang lain itu dengan kadar ukuran kemampuan mereka. Ya, kalau kepada santri mungkin saya jelaskan ini per kalimat, dijelaskan amma ba'du ini amma huruf apa, ba'du kenapa kok dibaca dhamma, kok tidak ba'da, kok tidak ba'di misalkan, dijelaskan kalau ke santri. Ya kalau ke sini ya bukan ngajar nahwu, bukan ngajar sorof, bukan ngajar balaghah mantik, ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Kita sedang berbicara dengan siapa? Nah, kita menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan audien atau orang yang mendengarkan yang kita sampaikan. Wa qala ta'ala li nabiyhi, yang ketiga firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yakni agamaku. Ya. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah, kata Rasulullah, ala basirah, atas agama dan keyakinan. Yang dinamakan basirah ini hiya allati tumayyizu bainal haqqi wal batil. Basirah ini adalah sebuah kesaksian atau sebuah keadaan yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, ini adalah agama Islam. Saya yang mengajak, kata Rasulullah, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah juga mempunyai kewajiban untuk mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah, melarang orang lain dari perbuatan mungkar sesuai kapasitas masing-masing. Karena kita juga sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, di rumah walaupun jabatan kita apa, tetap di rumah kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Kewajibannya ya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, setiap individu manusia, kata Rasulullah, adalah seorang pemimpin. Kepala rumah tangga itu memimpin keluarganya, memimpin istri, memimpin anak. Ibu juga demikian, anak juga demikian. Semua kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Jadi ibu rumah tangga juga demikian, bapak-bapak juga demikian, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Liyuballighi syahidu minkum al ghaib, hendaklah kalian yang hadir, ini Nabi
mengatakan pada waktu haji wada. Haji wada ini haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi. Jadi pada waktu itu Nabi mengatakan diharamkan bagi kalian itu darah-darah kalian, jangan sampai saling membunuh. Harta-harta kalian jangan sampai saling mengambil tanpa hak, saling mencuri, dan diharamkan menzalimi. Sebagaimana diharamkan juga di bulan ini, di tempat ini diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek atau mungkar. Ini Nabi mengatakan ini. Hendaknya orang yang hadir sekarang menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang tahu. Kenapa demikian? Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak orang ya, yang sedang hadir ini itu kurang kemampuan maksimal di dalam menyerap atau memahami sebuah ilmu. Tapi setelah disampaikan kepada orang lain, malah orang lain yang disampaikan itu lebih mampu mengembangkan. Jadi tidak sedikit, rupa hamil ini tidak sedikit orang yang kita ajari nanti itu dia lebih pandai daripada kita. Banyak murid-murid kita itu banyak lebih alim, lebih pintar, lebih cerdas daripada kita sendiri. Ya. Makanya sama Nabi dikatakan hendaklah yang hadir ini, yang ngaji ini sampaikan kepada yang lain. Karena yang lain itu terkadang lebih pintar, lebih cerdas, lebih mampu ya, daripada kita sendiri yang menyampaikan. Misalkan kita punya ilmu pertanian. Wah ini kalau nanam sawi ini misalkan harus begini, disampaikan ke bawahan kita. Dan ternyata bawahan kita itu lebih jenius, lebih mampu di bidang ilmu pertanian. Hasilnya lebih berlimpah daripada kita. Banyak seperti itu banyak. Orang yang baru belajar terkadang sukses, orang yang sudah puluhan tahun tidak sukses. Ya. Banyak seperti itu. Kemudian warubba hamil fikhin laisa bifaqih. Terkadang orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain itu bukan orang alim, malah yang disampaikan itu yang lebih alim, lebih pintar lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man da'a ila huda, siapa orang yang mengajak kepada sebuah petunjuk atau kebaikan, kana lahu bil ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Jadi misalkan kita mengajak kepada orang lain berbuat baik atau sholat lah contohnya. Kita mengajak orang lain sholat. Orang yang kita ajak 100 orang, maka kita yang mengajak akan mendapatkan pahala juga daripada 100 orang itu. Misalkan satu orang mendapatkan pahala 1 juta, berarti 100 orang 100 juta. Kita yang mengajak, motivator atau panitianya, ya, kita akan mendapatkan pahala 100 juta tanpa sama sekali mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Jadi hendaklah kita itu menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang mengajak untuk kebaikan, menjadi panitianya kebaikan, promotornya, provokator kebaikan, apa? Jadi membuat pengajian yang hadir 100 orang, per orang mendapatkan 100 juta. Kita yang mengadakan akan mendapatkan 100 juta tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Demikian juga man da'a ila dhalalatin, siapa orang yang mengajak kepada kesesatan atau perbuatan dosa, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa sepadan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun daripada dosa mereka. Demikian juga kita yang menjadi panitia dari perbuatan-perbuatan dosa, kita akan mendapatkan dosa-dosa orang yang hadir itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, hendaklah kita menjadi promotor atau motivator atau panitia daripada sebuah kebaikan, maka selamanya kita akan mendapatkan pahala itu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, idza mata Adam in qata amaluhu illa min salasin. Dikala manusia itu sudah meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatan baiknya, redaksi hadisnya ya, akan hilang, terputus kecuali 3 perkara.
Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir. Apa sedekah yang mengalir ini? Sedekah yang digunakan untuk kepentingan umum bersama. Seperti kita nyumbang masjid, bangun masjid, musola, jalan raya, jembatan, rumah sakit, madrasah, musola, pokoknya untuk kepentingan umum. Dan itu pahalanya akan mengalir kepada kita datang terus, walaupun kita sudah meninggal. Makanya bangun tempat-tempat yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya terutama masjid, nggak bisa bangun satu masjid, ya minimal kita menyumbang. Makanya kata Nabi, siapa orang membangun masjid, walaupun hanya sebesar sarangnya burung pipit, burung emprit, ya hanya satu genggam ini, membangun masjid sebesar sarang burung, ya. Bukan sarang burung yang besar itu, sarangnya burung, maka dia akan dibangunkan rumah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini apa? Bukan kita lalu membangun masjid sebesar itu ya. Sumbangan kita 100.000 untuk beli semen itu cukup sih ya untuk sarang. 100.000, 200.000 pasir, semen terserah untuk masjid, untuk pesantren, madrasah, kepentingan umum, rumah sakit, jalan raya, jembatan di desa misalkan, kita bantu, itu termasuk sedekah jariyah. Yang kedua, pahala yang tidak akan pernah putus, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat. Kita mengajar kepada murid kita nanti ngajar lagi kepada orang lain. Kita yang sudah meninggal akan mendapatkan pahala terus sampai hari kiamat. Termasuk larang kita karya seperti ini. Jadi walaupun beliau sudah wafat, ya, maka pahala selama kitabnya dikaji oleh orang lain akan terus mendapatkan pahala. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan di bidang apa saja yang sekiranya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tulislah itu. Jadi walaupun kita sudah meninggal, karya kita dikenang, dibaca oleh orang lain dan bermanfaat kepada orang lain. Yang terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun 'alima 'ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Oh, yang ada tadi. Awwalatin sholihin yad'una. Atau yang ketiga, yang terakhir adalah orang tua yang meninggal sedangkan dia mempunyai anak. Yang anaknya itu anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi 3 amalan ini. Anak yang soleh yang mendoakan. Karena sama Nabi ini dikatakan waladin solehin, anak yang soleh yang bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Kalau anak yang tidak soleh tidak akan mungkin bisa mendoakan kepada kedua orang tua. Adanya hanya rebutan warisan. Ini ya apa kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi didiklah dari kecil anak kita ilmu agama supaya mereka mengerti akhlak dan caranya berbakti kepada kedua orang tua. Ilmu umum harus sejalan. Kan dikatakan orang yang tidak mempunyai ilmu agama bagaikan orang buta. Tidak ada yang beruntun. Orang yang tidak mempunyai ilmu teknologi atau ilmu umum, apalagi di zaman sekarang dan zaman yang akan datang, maka dia bagaikan orang yang pincang atau tidak mampu berjalan dengan sempurna. Makanya Nabi mengatakan alimu awladakum fa innahum mahlukuna ala ghairi zamanikum hada. Ajari anak-anak kalian itu ilmu, kemampuan, teknologi dan semacamnya. Karena ketahuilah bahwa mereka itu nanti akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman kita. Dulu orang ngomong sendiri itu orang gila. Tapi kalau sekarang ya, teleponan berarti apalagi singitan dan semacamnya itu bukan ngomong sendiri, bukan orang gila, itu sedang mengukur. Jadi teknologi yang apalagi 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, sekarang saja sudah canggih seperti ini, maka bekali anak kita dengan ilmu agama, ilmu teknologi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lain. Sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wa minkum.